Timnas Indonesia Senior nampaknya kini akan benar-benar serius untuk bisa lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 tanpa melewati putaran keempat ataupun fase playoff di putaran kelima. Sebelumnya, Ketua Umum Federasi Sepak Bola Indonesia, Erick Thohir mengumumkan bahwa pihak federasi akan secara resmi menambah 3 nama pemain yang diprediksi akan menjadi kekuatan tambahan di dalam skuad Timnas Indonesia pada bulan Maret yang akan datang. Nama Emil Audero, Joy Palupesi, dan juga Dean James akan menjadi 3 nama pemain diaspora terbaru yang akan segera menjalani proses naturalisasi dan diharapkan dapat rampung serta melakukan debut perdananya di bulan Maret yang akan datang saat Timnas Indonesia berhadapan dengan Timnas Australia ataupun Timnas Bahrain. Sebab 6 poin penuh akan secara langsung bisa mengantarkan Timnas Indonesia ke peringkat 2 sementara klasemen dan meningkatkan peluang bagi skuad Garuda untuk bisa lolos ke Piala Dunia bersama dengan Timnas Jepang. Tambahan 36 pemain ini tentu saja dilakukan untuk dapat meningkatkan kedalaman skuad yang saat ini dimiliki. Sebab tentu Timnas Indonesia harus bisa memiliki pemain utama dan juga pelapis dengan kualitas yang seimbang sehingga tidak akan memengaruhi tempo permainan dan skema yang dijalankan di dalam lapangan pertandingan. Khususnya pada posisi penjaga gawang di mana Emil Audero akhirnya diresmikan setelah sekian lama. Hal ini dilakukan sebagai bentuk dukungan PSSI kepada Martin Paes agar dirinya mendapatkan rekan persaingan yang sehat dan tidak menutup kemungkinan keduanya akan dirotasi oleh tim pelatih pada beberapa pertandingan. Oleh karenanya berikut ini merupakan kedalaman skuad yang akan dimiliki oleh Patrick Kluivert dan tim pelatih pada laga antara Timnas Indonesia berhadapan dengan Timnas Australia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan hadirnya daftar nama pemain baru, maka sudah dapat dipastikan Timnas Indonesia akan bermain dengan 4 pemain belakang, 3 pemain gelandang, dan 3 pemain penyerang. Dengan posisi kiper utama akan diisi oleh Martin Paes dari FC Dallas. Penampilan Martin Paes yang sudah sangat konsisten sejak awal kehadirannya bersama Timnas Indonesia kini tidak dapat lagi diperdebatkan. Tanpa ada sosok dari sang pemain, sudah tentu skuad Garuda tidak akan bisa melaju sejauh ini di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Kiper terbaik di Liga Amerika tersebut dipastikan akan menjadi kekuatan utama yang diturunkan oleh skuad kepelatihan pada laga melawan Timnas Australia yang akan datang. Ketenangan yang dirinya miliki serta komunikasi yang sangat baik dengan lini belakang akan memberikan keuntungan bagi Timnas Indonesia Senior untuk bisa menjaga garis pertahanan dari serangan yang berpotensi menembus jaring gawang skuad Garuda. Dan pastinya dengan hadirnya pesaing baru seperti Emil Audero, Martin Paes akan bekerja lebih keras untuk bisa selalu menjadi kiper utama Timnas Indonesia. Sementara untuk opsi pemain pengganti dari Martin Paes, nama Emil Audero secara resmi akan menggantikan peran dari sang pemain. Hadirnya Emil Audero akhirnya terjadi di Timnas Indonesia Senior setelah penantian lebih dari 5 tahun sejak program naturalisasi pemain keturunan pertama di era Coach Sintayong. Hadirnya Emil Audero yang merupakan kiper dengan jam terbang tinggi dan pengalaman di Liga Italia sudah tentu mengisyaratkan keseriusan dari seluruh lapisan federasi untuk bisa lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Emil merupakan sosok kiper yang memiliki ketenangan dan dapat menjadi salah satu opsi seimbang untuk menggantikan sosok Martin Paes. Persaingan antara keduanya akan sangat memberikan keuntungan bagi performa posisi penjaga gawang Timnas Indonesia pada setiap sisa pertandingan yang akan datang. Selanjutnya pada 2 opsi pemain bertahan tengah, nama Jay Itzes dan juga Mes Hilgers pastinya akan menjadi opsi utama dari Patrick Kluivert di dalam setiap pertandingan. Jay Itzes yang saat ini namanya mulai dikenal di Liga Italia tentu menjadi pertimbangan dari sang pelatih mengingat kualitas dari sang pemain yang telah memenuhi syarat untuk masuk ke dalam skuad utama. Selain itu, Jay Itzes juga merupakan sosok kapten utama Timnas Indonesia sejak masa kepelatihan Coach Sintayong dan pastinya juga akan tetap mempertahankan jabatannya tersebut untuk bisa mengelola para pemain di dalam lapangan. Peran dari Jay Itzes pastinya akan sangat berguna dan berdampak signifikan bagi pertahanan skuad Garuda pada 2 pertandingan yang akan datang. Sedangkan Mes Hilgers juga akan masuk sebagai opsi utama dari tim pelatih untuk diturunkan sejak menit awal pertandingan. Di samping nilai harga pasarnya yang kini menjadi nilai harga pasar tertinggi di Timnas Indonesia. Mes juga merupakan pemain asal FC Twente yang telah mengerti cara bermain dari Patrick Kluivert saat awal masa kepelatihannya. Pemasukan nama Mes juga akan sangat berguna bagi Timnas Indonesia dalam posisi bertahan maupun menyerang. Pemain muda yang satu ini memiliki kemampuan melakukan pemotongan serangan dengan bersih dan dapat membantu tim untuk membuat skema penyerangan dari area pertahanan. Sementara itu, untuk opsi pemain pengganti dari kedua nama pemain ini,
Nama Elkan Bagot dan Rizky Ridho kemungkinan besar akan masuk sebagai pemain pelapis atau bahkan juga memiliki kesempatan untuk tampil sejak menit awal pertandingan. Elkan Bagot yang telah absen di Timnas Indonesia selama 1 tahun memiliki peluang untuk bisa kembali bersama skuad Garuda setelah kursi kepelatihan berganti ke tangan Patrick Kluivert. Postur tubuhnya yang besar dan tinggi pastinya akan menjadi senjata tersendiri yang dimiliki oleh skuad Garuda dan dapat dimanfaatkan dengan maksimal di dalam pertandingan. Sedangkan nama Rizky Ridho akan menjadi satu-satunya nama pemain lokal yang memiliki kesempatan untuk memperebutkan posisi utamanya di dalam 11 pemain utama. Dengan kualitas yang saat ini dirinya miliki, tentu Rizky Ridho memiliki kesempatan untuk tampil dan menunjukkan kelayakannya bersama dengan Patrick Kluivert. Selanjutnya pada posisi bek kanan, nama Kevin Dix sudah tentu dipastikan akan mengamankan posisinya. Usai hanya tampil dalam 40 menit pada pertandingan debutnya melawan timnas Jepang, Kevin Dix terpaksa harus ditarik dan tidak dapat mengikuti pertandingan berikutnya akibat cedera yang cukup parah. Namun dengan kondisinya yang saat ini sudah kembali prima, maka sang pemain dapat dipastikan 100% mengisi posisi sayap kanan pertahanan. Peran dari sang pemain yang kini berkarir di Liga Denmark tersebut terbilang sangatlah krusial bersama timnas Indonesia. Bahkan hanya dalam waktu 40 menit, sang pemain telah menunjukkan kualitasnya yang dibuktikan dari para pemain Jepang yang frustasi sebab tidak bisa menembus pertahanan dari skuad Garuda. Tentu hadirnya kembali Kevin Dix melawan timnas Bahrain dan juga Australia yang akan datang akan menambah kekuatan dari timnas Indonesia dalam sektor pertahanan sekaligus penyerangan. Dan untuk opsi pengganti dari sang pemain, nama Sandy Walsh tentu akan dipersiapkan oleh sang pelatih untuk masuk pada babak kedua. Meskipun kualitasnya tidak dapat disetarakan dengan Kevin Dix, namun dari segi permainan, Sandy Walsh akan sangat menguntungkan bagi skuad Garuda dengan masuknya sang pemain pada babak kedua. Sandy Walsh saat ini cenderung bermain sangat ofensif dan dapat seketika berada pada area lawan dan membantu skema penyerangan yang coba dibangun oleh para pemain gelandang. Hadirnya sang pemain pada posisi banyak pemain lawan yang kelelahan akan sangat berguna untuk memberikan keuntungan signifikan bagi skuad Garuda. Sedangkan pada opsi sayap kiri pertahanan, tentu nama Calvin Verdong akan masuk sebagai pilihan utama dari Patrick Kluivert di dalam setiap pertandingan. Penampilannya yang sangat konsisten bahkan selalu disebut oleh tim lawan yang membuat mereka kesulitan untuk bisa menembus tembok kokoh dari pemain asal kasta tertinggi Liga Belanda tersebut. Sejauh ini Verdong juga masuk ke dalam daftar nama pemain yang paling banyak berlari di dalam lapangan. Produktivitasnya di dalam lapangan, baik dalam proses bertahan dan juga menyerang sangatlah berguna dan berdampak signifikan bagi permainan skuad Garuda. Hadirnya Calvin Verdong pada laga melawan timnas Arab Saudi pastinya akan menjadi modal berharga bagi lini pertahanan timnas Indonesia. Sementara pada babak kedua, nama Darren James memiliki kesempatan untuk bisa tampil debut sebagai opsi pertama tim pelatih di dalam pertandingan. Hadirnya Patrick Kluivert pastinya akan membuat posisi dari Pratama Arhan tergeser oleh kualitas dari Darren James yang dapat dengan efektif di dalam penguasaan bola. Hadirnya pelatih baru di dalam skuad Garuda tentunya akan membuat sang pemain kembali mendapatkan jam terbang yang jauh lebih tinggi dan dapat kembali menunjukkan kelayakannya bersama timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Selanjutnya pada posisi gelandang timnas Indonesia, Patrick Kluivert akan memasukkan nama seperti Tom Hay, Joey Palupesi, dan juga Marcelino Ferdinand. Meskipun klub yang saat ini dibela oleh Tom Hay sangatlah buruk di level liga, namun penampilan dari sang pemain terbilang sangat baik dan tetap konsisten pada kualitasnya. Sang pemain tetap menunjukkan bahwa dirinya merupakan sosok gelandang yang memiliki ketenangan dan memiliki visi permainan di atas rata-rata yang dapat membantu tim menciptakan peluang berbahaya yang besar. Tom Hay juga sejauh ini selalu menjadi pemain kunci yang dimasukkan selama masa kepelatihan Coach Sintayong untuk menjaga efektivitas di dalam sektor tengah lapangan yang berfungsi sebagai penghubungan di dalam lapangan. Sedangkan nama Joey Palupesi kemungkinan besar akan melakukan debutnya bersama timnas Indonesia pada pertandingan pertama melawan timnas Australia di bulan Maret yang akan datang. Pemain berpengalaman yang kini berkarir di Liga Belgia akan menjadi salah satu gelandang pengangkut air yang akan memotong setiap serangan balik cepat yang akan dilakukan oleh tim lawan. Dengan postur tubuhnya yang sangat besar, maka sudah tentu Joey akan menjadi salah satu tembok kokoh di lini tengah timnas Indonesia. Dan Marcelino Ferdinand kemungkinan akan menjadi salah satu pemain lokal yang akan mengamankan posisi utamanya di dalam 11 pemain utama timnas Indonesia senior terbaru. Patrick Kluivert yang telah melihat potensi yang sang pemain miliki, juga menunjukkan minat untuk bisa membimbing sang pemain menjadi salah satu gelandang serang yang tangguh dan memberikan kontribusi maksimal di dalam setiap pertandingan.
Di bawah asuhan Kluivert, pastinya Marcelino akan jauh bisa lebih berkembang dari segi permainan dan juga kedewasaannya di dalam lapangan. Sementara untuk opsi pengganti dari posisi gelandang ini, nama Ivar Jenner, Jordi Amat, dan Eliano Reinders akan masuk dalam pertimbangan pelatih. Ivar Jenner akan berperan sebagai pemain yang akan ikut serta di dalam menjaga aliran bola di dalam lapangan. Pemain asal FC Utrecht ini memiliki efektivitas yang sangat tinggi di dalam menjaga aliran bola yang akan dimanfaatkan di dalam skema penyerangan. Ivar juga merupakan sosok gelandang muda yang memiliki skill individu di atas rata-rata. Dirinya memiliki ketenangan yang sangat baik dan akan mampu memberikan operan matang kepada rekan setimnya di dalam pertandingan. Sedangkan Jordi Amat kemungkinan besar akan diplot oleh tim pelatih sebagai gelandang bertahan mengingat usianya yang kini sudah menua dan kecepatannya yang sudah menghilang. Namun timnas Indonesia tetap membutuhkan jasa dari sang pemain sebab dirinya menjadi salah satu pemain yang dapat membangun serangan dari sektor pertahanan. Dan nama Ricky Kambuaya kemungkinan besar akan dijadikan opsi pelapis dari tim pelatih mengingat perannya yang sangat krusial di BRI Liga 1. Sang pemain sejauh ini mampu bermain efektif bersama dengan Dewa United dan selalu menjadi salah satu otak serangan dari klubnya tersebut. Dengan performa yang saat ini dimiliki oleh Ricky Kambuaya, sudah tentu dirinya memiliki kesempatan untuk bisa tampil pada pertandingan melawan timnas Australia yang akan datang. Selanjutnya pada posisi sayap penyerangan, nama Egy Maulana Fikri dan Eliano Reinders akan berperan sebagai pemain yang akan melakukan tusukan ke arah kotak penalti atau memberikan umpan silang langsung kepada pemain yang berada di depan gawang. Egy yang saat ini merupakan salah satu top skor di BRI Liga 1 sudah tentu akan di bawah dan berkemungkinan besar akan masuk sebagai pemain utama pada laga melawan timnas Australia. Sebab tentu saja jika kita melihat penampilan dari Egy Maulana Fikri di BRI Liga 1, sang pemain telah masuk ke dalam top performnya dan bahkan telah memberikan statement akan kembali berkarir di Eropa usai kontraknya habis. Dengan kualitas dari Egy yang sudah kembali, tentu ini akan menjadi modal berharga bagi skuad timnas Indonesia untuk kembali mendapatkan penyerang kreatif dan tajam di sisa pertandingan kualifikasi. Dan Eliano Reinders akan masuk sebagai salah satu sayap penyerangan timnas Indonesia pada laga ini. Penampilan Rafael Struijk yang sangat buruk di level klub dan bahkan tidak lagi dimasukkan ke dalam skuad inti usai Piala AFF kemarin membuat nama Eliano Reinders akan masuk dengan modal jam terbangnya yang cukup tinggi di kasta tertinggi Liga Belanda. Eliano merupakan salah satu pemain kecil seperti Egy Maulana Fikri yang memiliki kelincahan dan juga kecerdasan di dalam penguasaan bola. Bahkan sang pemain tidak jarang melakukan solo run dan mencetakkan gol bagi timnya di Liga Belanda. Tendangannya yang juga keras akan menjadi modal tambahan bagi kekuatan skuad Garuda Senior. Sementara itu, untuk opsi pengganti dari kedua nama pemain ini, nama Yakob Sayuri dan juga Rafael Struijk dapat dimasukkan sebagai opsi pengganti ataupun rotasi yang dapat dilakukan di antara kedua pertandingan yang akan berlangsung. Yakob Sayuri merupakan sosok pemain sayap yang memiliki etos kerja yang sangat tinggi. Dirinya juga memiliki kemampuan kerjasama yang sangat baik dengan lini pertahanan tim sehingga memudahkannya di dalam membangun skema penyerangan. Tubuhnya yang kecil dan kelincahannya dapat menjadi senjata yang sangat ampuh jika strategi Patrick Kluivert adalah membawa bola menusuk dari sisi pertahanan lawan. Sedangkan Rafael Struijk dengan staminanya yang sangat tinggi akan menjadi kekuatan yang sangat berarti bagi skuad Garuda pada pertengahan babak kedua. Hadirnya sang pemain akan menjadi angin segar yang dapat meningkatkan tempo permainan dari skuad Garuda dan dapat menciptakan keunggulan lewat pergerakannya yang sangat baik dari sisi sayap penyerangan. Rafael Struijk tentu membutuhkan waktu lebih untuk bisa kembali masuk sebagai pemain utama di bawah asuhan Patrick Kluivert. Dan terakhir pada opsi penyerangan timnas Indonesia, nama Ole Romani dapat dipastikan akan menjadi ujung tombak timnas Indonesia di bulan Maret yang akan datang. Performanya yang sangat baik di kasta tertinggi Liga Belanda menunjukkan sang pemain memiliki kualitas yang sangat baik untuk menjadi salah satu senjata utama timnas Indonesia di dalam pertandingan yang akan datang. Sang pemain saat ini juga terbilang sangat produktif bersama klubnya dan telah menjadi pemain yang reguler masuk sebagai pemain utama di setiap pekan. Ole Romani diharapkan dapat menjadi jawaban dari krisis produktivitas gol yang sejauh ini masih menjadi pekerjaan rumah yang tidak terselesaikan bagi Coach Sintayong dan tim kepelatihan. Sedangkan untuk opsi pengganti dari posisi ini sudah tentu Jens Raven memiliki kesempatan yang besar untuk melakukan debutnya di timnas Indonesia Senior. Dirinya yang menjadi pencetak gol satu-satunya di Piala Asia U20 memiliki kesempatan untuk bisa langsung bergabung bersama dengan skuad Garuda Senior.
Dengan postur tubuhnya yang sangat besar, ini dapat memudahkan sang pemain memanfaatkan situasi bola atas untuk melakukan sundulan langsung ke arah gawang lawan. Sementara dirinya juga memiliki kecerdasan yang sangat tinggi di dalam penguasaan bola. Sang pemain hanya memerlukan suplai bola yang sangat baik untuk bisa menjadi predator muda di dalam lapangan pertandingan. Itulah tadi merupakan kedalaman skuad yang akan dimiliki oleh Patrick Kluivert dan tim pelatih pada laga antara Timnas Indonesia berhadapan dengan Timnas Australia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar.